Bagi saya sih melihat makna merdeka itu kan sebetulnya seharusnya merdeka di segala dimensi kehidupan ya. Tidak hanya kemudian kita merdeka secara de facto, terus kemudian merdeka secara yuridis, tapi juga kita harus merdeka dari kebodohan dan merdeka dari kemiskinan. Nah, saya kira momentum kemerdekaan kita yang ke-63 ini, saya mengartikan ini adalah sebuah celah baru dan sebuah tantangan baru. Tinggal bagaimana kemudian kita merefleksikan, terus kemudian mengevaluasi kekurangan yang ada di dimensi kehidupan yang ada di Indonesia ini. Ini tentunya butuh kerja keras dari semua elemen bangsa. Tentunya kita tidak ingin mendikotomikan pemuda harus berhadapan dengan kaum tua, enggak, tapi ini kita mari bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa agar bisa lebih mendapatkan kemerdekaan kita, lebih mandiri. Ya, oke. Mas Winto, tadi disampaikan bahwa kemerdekaan di bidang ekonomi ya, pembangunan ekonomi, hal yang sangat penting untuk indikator mensejahterakan masyarakat yang secara seluas-luasnya seperti itu. Kemudian juga secara lingkungan. Kemudian saya ingin meminta pendapat dari Mas Winto dalam kemerdekaan ini. Pemuda ini kan kalau lagunya Rhoma Irama kalau tidak salah kan masa muda, masa yang berapi-api gitu. Harusnya ini menjadi di depan gitu ya, menjadi pelopor, menjadi pendorong juga dari seluruh elemen kemasyarakatan. Tadi kan Mas Winto juga bilang, kalau saya tanya, Mas Winto siap nggak misalnya sebagai pemuda kemudian menjadi pelopor perubahan, pelopor apa istilahnya dari miskin menjadi sejahtera, dari bodoh menjadi pintar, seperti itu. Ya, sedikit Mas Aziz bisa apa, pemuda dalam perayaan kemerdekaan, dalam perayaan HUT RI yang ke-63 ini, apa yang menjadi sentral yang harus disuarakan oleh pemuda? Mungkin semacam gerakan apa? Apakah harus memasang umbul-umbul merah putih, bendera merah putih berkibar di mana-mana, atau kalau perlu kita pakai baju merah, celana putih seperti itu, nasional seperti itu, ataukah mungkin himbauan, mungkin semacam maklumat bersama, mari dan sebagainya? Singkat apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemuda? Kalau tadi katanya kan bisa menjadi pelopor tadi. Saya kira kan gini, kan dua nilai doktrinasi yang sering dipakai di mahasiswa ya. Yang pertama itu ada sebagai agen perubah, dan yang kedua sebagai kita ada stok kepemimpinan. Wawancara itu. Oh, langsung ya. Oke. Karena ini sudah sore dan mendadak siap. Saya tadi menghubungi sahabat baik saya, Wayong Kabelen. Bener ya saya nyebutnya ya? Iya, betul. Sekarang sudah saya bisa sebut sebagai orang sukses. Dan mungkin next time yang pencapaian yang lebih tinggi lagi, karena waktu itu bisa memberikan kesuksesan demi kesuksesan. Dan sebenarnya kita juga mengundang sahabat kita yang lain, namanya Gusto Hanurianza, tapi kita tidak tahu, mungkin sedang sibuk, tapi nanti kalau di berikutnya gabung juga tidak apa-apa, kita bisa bertiga. Kita punya waktu 30 menit. Mantap. Untuk satu, silaturahim. Kedua, kita ingin dengar cerita-cerita dari Pak Wayong. Saya sekarang harus menyebut dengan Pak Wayong karena sekarang jadi pengajar. Jadi dunia ya, bumi memang berputar. Kalau dulu di Dharma TV kita dulu tim, kita sekarang dengan pekerjaan masing-masing. Saya di Kalipari, Wayong tapi Pak Wayong di Kota Malang. Tapi Pak Wayong ini asalnya dari Donomulyo, bener Pak Wayong ya? Tukar posisi ya berarti ya. Kita ceng posisi ya. Dan ini Pak Wayong, dulu kalau tidak salah Pak Wayong ke rumah Panjen dan membawa kalau tidak salah kan dulu mau menanam durian ya. Punya oh iya. Ya benar Pak Wayang ya. Apa itu? Manggis, tepatnya Manggis. Oh sama Manggis juga ya? Ya. Ya betul. Kita pengen dengar cerita dari Dharma TV, kemudian mungkin ada
motivasi dari entah itu orang tua, entah itu dari teman dekat, entah itu dari perenungan sendiri, kita mohon cerita Pak Wayong. Dulu kita di Dharma TV, saya dulu 2000 sampai di 2009 awal ya. Saya nggak tahu kalau waktu itu Wayong masih di sana. Ceritanya gimana kok sampai sekarang sudah menjadi staf pengajar di universitas mana? Iya. Kalau saya ini home base-nya di kampus Asia Malang. Tetapi saya juga LB keliling. LB itu bahasa kasarnya luar biasa ya kan gitu. Kalau plesetannya ya luar dinoso. Kalau plesetannya LB ya kadang di UM, kadang-kadang di Universitas Negeri Malang, kadang-kadang juga di Stiki, di Petra Surabaya yang sampai sekarang juga masih aktif juga di Universitas Kristen Petra Surabaya itu. Jadi bisa dikategorikan ya dosen keliling ya. Keliling itu maksudnya suka berkeliling gitu, silaturahmi ke teman-teman yang banyak, itu saya. Gitu Pak ceritanya. Ngajar apa aja Pak Wayong? Oke, jadi memang fashion itu tidak berbohong ya. Jadi dulu itu kita kembali sambil ngobrol, nanti kan ditampilkan slide-nya saya dulu waktu jadi kameramen ya. Dulu itu kan sempat satu tim nih di Dharma TV kita. Nah, dari situ akhirnya saya pengen fokus lagi ke dunia pertelevisian dan film karena kok seneng, ternyata keliling-keliling ini seneng syuting sama Pak Kes sama Gus Tohan. Nah akhirnya saya tekunin lagi di Jogja, kebetulan kampusnya masihnya adanya di Yogyakarta. Selesai S1, sudut pandang saya kok berubah lagi gitu loh, namanya perjalanan hidup ya mungkin ya, hidup, nasib sama dukungan orang tua, garis tangan tuh beda tipis semua sebenarnya. Akhirnya saya kok lebih suka ngajar gitu loh. Nah akhirnya mengambil S2 Pak Ki, saya mengambil S2, saya selesaikan di Jogja dan sempat mengajar juga di J3 UGM di Jogja sambil trial mengajar sambil kuliah ya juga kerja. Nah akhirnya dari situ saya membulatkan tekad Pak Kes, tidak kembali ke dunia broadcast secara praktisi, tetapi saya kembali ke dunia broadcast secara akademisi. Nah itu singkat ceritanya Pak Kes, itu cerita dari saya seperti itu. Di ini ya berarti di mata kuliah perfilman dan di video gitu ya Pak Wayong ya? Iya betul. S1-nya dulu di mana S1-nya? S1-nya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Jogja. Institut Seni Indonesia di Jogja ya. Jadi S1 di ya, Jogja. betul. Kemudian balik kampung ke Kota Pendidikan Malang. Betul. Dan kemudian sekarang mengajar keliling. Gitu. Mengajar keliling ya, itulah. Permulaan nih kan keliling. Iya. Ya, seperti itulah. Jadi Pak Wayong, apa yang bisa kita ambil dari waktu di Dharma TV? Kalau silakan Pak Wayong lebih awal ya. Apa yang bisa diambil dari waktu di Dharma TV ya? Di waktu itu kan di pertelevisian ada beberapa program, termasuk ada talk show dan sebagainya. Juga itu belum ada Zoom seperti ini ya, kalau tidak salah kan Zoom ini kan baru muncul di tahun 2012-an kalau tidak salah ya. Jadi waktu itu belum ada. Apa yang bisa kita ambil dari waktu kita di Dharma TV, Pak Wayong? Ya, oke. Ini jadi kalau waktu saya di sebentar, ini lewat sebentar ya, oke. Nah,
Jadi kalau saya, wah ini Mas Anja nih. Oh iya. Mungkin iya, disapa iya. dulu aja. Ya sudah kembali ini. Mantap. Wah ternyata menarik. Ini kayaknya ngeditnya harus dipotong-potong Pak Kis. Karena kita banyak begejeknya ini daripada seriusnya. Saya masih sangat amatir. Suaranya mana Gus? Suaranya kok nggak ada Gus? Suaranya belum muncul. Saya suka potongan rambutnya ini. Mengingatkan kita pada Iwan Fals ya, pada Iwan Fals. Iya, seniman tulen ini. Mas Anja ini seniman tulen. Audionya kok nggak muncul Gus? Gimana ini Gus? Ya kita tunggu dulu. Belum muncul, audionya belum muncul. Cek 1 2 3. Nah, mantap. Nah, ini oh iya, off on. Kita sapa dulu Gus Toha. Lagu terakhir yang diciptakan dan dinyanyikan apa Gus? Lagu terakhir. Mari kita berkutak-kutak. Yang Tak kutak. wah ini Terakhir. ada backgroundnya bagus juga ini ya itu apa jenis kucing apa itu Gus? Jenis kucing apa itu? Anggora. Bukan Anggora, nggak ada Anggora itu. Loh, Anggora nggak ada ya? Persia medium. Pak Kis mau sedikit usulan Pak Kis. Narasumbernya ini nggak bisa dijinakkan ya yang satunya nih. Ini merusak konten ini kayaknya. Iki apa iki? Satunya nih. Iya. Iki anu ta? Tidak membuat konten kita menarik Pak Kis. Ini malah merusak nih jadinya. Oke, enggak apa-apa. Ini Ini kan lagu terakhir yang diciptakan ini. cing itu tadi ya, tak kotak itu tadi ya. Yang lagu buat Ode itu kan dengan nyonya ya. Iya, lagu buat Ode atau gimana? Tunggu iki. Lagu anak-anak. Bagus Gus. Nah, menurut aku Gus, sampean passionnya salah satunya di nyanyi. Itu menurut aku harus dikemas lagi. Nggak tahu nanti dengan ilmu serat jiwa atau ilmu halimun atau bagaimana, itu nanti bisa di apa istilahnya di kreasi lebih luar biasa lagi. Kalau saya setuju, ya kan. Nah, ini kan berhubung Kak Seto sudah kebanyakan iklan Gojek, terus Kak Nunung sudah menghilang. Nah, kita munculkan sosok lagi, Kak Yance. Wah, itu kan lebih menarik jadinya kan. Ayo. Kak Yance. Jadi Gus Toha ini kombinasi dari penyanyi dan komedian. Jadi ono Nah, Kok kresek-kresek iki apa toh? nggak ada, aman. Nek kono kresek-kresek iki apa? Nggak ada Gus, aman Gus. enggak masuk aman suaranya aman. Berarti nang aku iki kresek-kresek gara-gara kucing iki. Enggak kok. Oke, sekarang lanjut ya, karena ini tadi ada Gus Toha, kita alhamdulillah Gus Toha ini senior kita dan ilmunya sangat tinggi. Jadi kalau ilmunya sangat tinggi itu biasanya di akhir nanti untuk memberikan doa dan penutup. Kita Iki arep sekarang apa iki? Kenapa? Iki arep apa? Ini nanti adalah Lah kok mbok rekam lagi? oh iya dong. Iya. Kita sebentar aja Gus, ini kan sudah sore. Jadi Gus Toha, mohon izin. Jadi kita pengen menggali Pak Wayong itu kan 360 derajat kehidupannya berubah. Ya kan? Jadi passionnya di seni, film, video, S1, S2. Nah, kita pengen
mendengar dari Pak Wayong ini. Jadi Satria Baja Hitam. Nah, kira-kira terus karena tadi sudah ini ya, apa istilahnya, tidak bisa membohongi bakat yang terpendam. Nah, kemudian yang akan datang itu mungkin apakah akan, paling tidak mungkin ya, mungkin Pak Wayong akan membuat film, membuat konten yang ada di TV, membuat rumah produksi. Mungkin kita akan join apa misalnya mau membuat apalah gitu yang sekiranya positif itu loh. Pak Wayong, monggo. Ya, apa ya? Kalau terlalu pujian tuh kayak tambah pusing jadinya ya. Ya, ya terima kasih ya buat Wayong, apa ya saudara-saudara. Di awal, nanti kritik sarannya di belakang. Dibalik. Ya, Dibalik. Ya itu ada Mas Sigit juga nih. Ya oke nih. Mas Sigit mungkin disapa dulu. Banyak tamu kita nih ternyata nih ya. Ya. Menggantung saudara-saudara. Gimana kabar di Blora nih Mas? Ini yang masih di Blora Pak Gis. Ya Blora aman ya? Blora dibikin aman Pak Gis. Sama. Jadi Pak Gis lagi di mana ini? Dunia lain ini Pak Gis. Saya sedang di kedalaman. Di Pantai Ngeliat Mas Sigit. Pantai Ngeliat dalam. Di sini ada banyak buah. Pantai Pak Kisono di jero laut. Ini adalah vitamin kecut Mas Yanja, gelem ora? Itu buah apa? Cerme, Mas Sigit, cerme ya? Blimbing wuluh Pak Gis. Ya, blimbing wuluh. Ya. Nah, ini ada untuk lagunya ketahanan pangan Pak Gis. Di belakang saya banyak kandang ketek Pak Gis. Itu yang bagus Mas. Jadi itu yang menambah imun itu. Betul, itu yang menambah imun itu. Betul. Enggak rema buangi. Nah, yang ini hidroponiknya belum ditanami Pak Gis. Loh, Mas Sigit kok sekarang beralih haluan ini? Karena enggak punya kebun Pak Gis, jadinya nempel-nempel tritisan Pak Gis. Wah, mantap itu, bagus. Ini buat nyoto seledrinya di mager Pak Gis. Bagus itu. Ini lagi bikin konten apa ini judulnya Pak Gis? Kita ini ngobrol ngalor ngidul Mas Sigit.